Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komentar ya. Ini saudara siapa ini komentar? Saya ini tidak masalah dijauhi. Lo tidak dijauhi kok tidak masalah. Justru ketika dijauhi itu merupakan petunjuk gitu loh ya. Merupakan petunjuk bagi diri kita. Apa yang harus diperbaiki gitu loh ya. Apa yang harus kita maksimalkan di dalam diri kita ya. Jadi kalau anda katakanlah kena masalah terus golek penai gitu loh ya, golek penai itu ndak akan berkembang Anda ya. Justru di dalam sebuah masalah itu selalu ada ilmunya gitu loh ya. Contoh misalkan Anda dijauhi, kenapa kok Anda dijauhi? Kenapa orang itu menjauh? Bukan jawaban itu. Jawabannya saya enggak apa-apa dijauhi gitu. Saya enggak apa-apa dijauhi. Saya akan cari orang yang lebih tua. Ya, berkumpul dengan orang yang lebih tua. Loh, berarti apa? Anda tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Orang baik itu bisa berada di situasi apapun gitu loh. Ya. Lah kalau Anda katakanlah tidak memperbaiki kelemahanmu itu, hidupmu pasti masalah tok gitu loh. Ya. Ya memang enak kita ini gembul dengan orang yang lebih tua itu memang enak gitu loh ya. Kenapa? Mereka sudah tidak memikirkan duniawi gitu loh ya. Kalaupun mikir no itu hanya persentase. Mereka mikirnya apa? Kematian dok gitu loh. Ya beda dengan yang masih muda. Mikirnya apa? Materi. Nah, maka Anda harus memiliki keseimbangan ini. Ya, yo gembul ambek sing tuwek, yo gembul ambek sing enom. Ya. Sehingga apa? Anda berada di dalam situasi apapun, Anda ini bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Ya. Masalah itu ya, ketika Anda katakanlah hadapi ya, hadapi, tidak tinggal lari ya. Anda hadapi, itu Anda akan mendapatkan manfaatnya. Anda akan mendapatkan ilmunya ya. Itu rumusnya seperti itu. Masalah ketika kita hadapi, kita akan mendapatkan ilmunya. Tapi kalau masalah itu kita tinggal lari, kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Malah justru ya, kita akan terjebak oleh masalah-masalah yang lebih besar lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Pernahkah teman-teman Jumat Wage itu kena masalah yang itu berulang? Ya, berulang. Itu kan sebenarnya pelajaran dari Tuhan. Anda belum menyelesaikan pelajaran ini gitu loh ya. Selesaikan dulu. Akhirnya dikai masalah yang sama. Ya, misalnya Anda ini katakanlah terjebak dengan hutang. Ya. Loh, utangku ini tak sahur kok katakanlah kejebak utang mana? Kok kejebak utang mana? Karena Anda tidak sadar bahwasanya utang itu adalah hukuman Tuhan. Anda menjalankan Anda katakanlah melakukan pinjaman, nyilih utang, nyilih duit ya. Itu kan melakukan praktek riba. Anda bisa ngangsur. Ya. Anda bisa ngangsur, tapi tidak mau tobati, tidak mau tobati. Akhirnya apa? Dikai masalah mana sama Tuhan, sampai Anda ini tobat. Nah, makanya penting ya, penting kita itu selalu waspada, eling dan waspada. Waspada terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, itu selalu ada ilmunya. Itu selalu ada manfaatnya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita bangkitkan di dalam kehidupan kita.
jangan ditinggal lari. Yes, aku ndak mau, aku dijauhi sama anak-anak orang muda. Aku tak bergaul dengan orang yang tua. Akhirnya apa? Anda tua sebelum waktunya. Ya. Loh ya, tua sebelum waktunya. Gitu. Ya kalau positif tidak masalah, tapi kalau negatif, tapi banyak negatifnya. Karena apa? Kita belum saatnya ke sana. Gitu. Ya. Kita hanya ke sana, hanya pelarian saja. Gitu. Ya. Orang katakanlah melarikan dari sebuah masalah. Orang katakanlah lari dari sebuah masalah. Anda pernah dengar cerita Nabi Yunus? Ya. Nabi Yunus itu lari dari masalah. Ya, lari dari tanggung jawab. Ya. Ketika dia itu memberikan mengajak kaumnya untuk berbuat baik, dia tidak dianggap. Akhirnya dia lari dari masalah. Akhirnya apa? Dilempar. Ya. Dilempar ke lautan, ya, naik kapal mau menyeberang kemana, ya. Dilempar, dimakan ikan dunun. Ya. Ketika dimakan di dalam perut ikan itu, dia memiliki kesadaran diri yang tinggi, bangkit kesadaran diri. Iya, saya ini salah ternyata peristiwa yang saya hadapi itu ada pelajaran dari Tuhan, supaya saya sabar, supaya saya teguh, supaya saya punya komitmen. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Akhirnya keluar, ya, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, jadi seperti itu. Itu doa yang mustajab, ya. Kalau Anda kena masalah, antaran doa itu baca 1000 kali habis sholat 5 waktu, ya. Kalau muslim baca 1000 kali. Atau Anda juga bisa tirakati, ya, setiap hembusan nafasmu, masuk keluar baca dalam hati, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni. Itu nanti Anda akan ingat, ya. Anda akan dibawa, ya, dengan kelakuanmu sing salah, gitu. Doa ini reaksinya seperti itu, ya. Pernah tak tirakati doa ini, sangat mujarab, ya, sangat luar biasa. Doa ini juga bisa untuk membersihkan sihir, ya, teluh santet. Anda di rumah Anda ini katakanlah ono sihir, ono teluh santet, wis wacakno iku 10.000. Ya, setiap hari pasti hilang dengan sendirinya. Ya. Rezekimu mampet, rezekimu seret, wocon doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus, ya. Kalau doanya Nabi Adam itu istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga luar biasa. Ya. Kalau Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.